Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang dikenal dengan sebutan Paman Sam, di mana berbagai budaya dan keyakinan saling berbaur, terungkaplah sebuah kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda Arab yang dianugerahi kesempatan untuk menimba ilmu di tanah Amerika Serikat. Pemuda ini tidak hanya berprestasi dalam akademik, tetapi juga mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang teman yang beragama Nasrani. Hubungan mereka yang penuh dengan rasa saling menghormati dan kasih sayang menjadi cermin bagaimana perbedaan keyakinan tidak menghalangi terciptanya persahabatan yang erat. Namun, di balik persahabatan itu tersembunyi harapan dan doa agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyinari hati temannya, mengantarkannya kepada jalan yang lurus. Pada suatu hari, takdir membawa mereka ke sebuah perkampungan kecil di Amerika, di mana berdiri megah sebuah gereja. Disinilah sebuah episode penting dari kisah mereka dimulai, ketika ajakan sederhana untuk masuk ke dalam gereja yang membawa pemuda muslim ini pada sebuah pengalaman yang menguji keyakinan dan memperkuat imannya. Mari kita simak dan renungkan perjalanan hidup mereka, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari kisah ini. Seorang pemuda Arab baru saja menyelesaikan kuliah di Amerika. Pemuda ini dianugerahi Allah dengan kemampuan mendalami dan mempelajari agama Islam. Selain belajar, ia juga merupakan seorang juru dakwah Islam. Selama di Amerika, ia berkenalan dengan seseorang yang beragama Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada temannya untuk masuk Islam. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika. Secara kebetulan, mereka melintas di dekat sebuah gereja di kampung tersebut. Teman Nasraninya meminta agar ia ikut masuk ke dalam gereja. Awalnya, pemuda muslim ini sangat keberatan. Namun karena temannya terus mendesak, akhirnya ia memenuhi permintaan temannya dan ikut masuk ke dalam gereja. Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening. Sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta memasuki gereja adalah mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk. Di saat itu, si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi. "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Begitu seterusnya sampai berkali-kali. Namun pemuda tersebut tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya, hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Setelah sang pendeta berbicara seperti itu, barulah pemuda tersebut bangkit dari duduknya dan beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda muslim tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim?" "Dari tanda yang terdapat di wajahmu," jawab sang pendeta. Kemudian sang pemuda itu pun berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang. Namun sang pendeta melihat kesempatan itu, ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim di gerejanya ini untuk mengokohkan markasnya tersebut, yaitu dengan mengajaknya berdebat dan memojokkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Pemuda muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil menimbang-nimbang tantangannya yang diajukan oleh sang pendeta. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menerima tantangan debat tersebut. "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan
dan Anda harus menjawabnya dengan tepat, kata sang pendeta mendengar kesanggupan pemuda tersebut. Silahkan, jawab sang pemuda sambil tersenyum. Sang pendeta mulai bertanya, sebutkan. 1 yang tiada 2-nya, 2 yang tiada 3-nya, 3 yang tiada 4-nya, 4 yang tiada 5-nya, 5 yang tiada 6-nya, 6 yang tiada 7-nya, 7 yang tiada 8-nya, 8 yang tiada 9-nya, 9 yang tiada 10-nya, sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya, sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, pemuda muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, ia menjawab, 1 yang tiada 2-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 yang tiada 3-nya adalah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 12. 3 yang tiada 4-nya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada 5-nya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tiada 6-nya adalah sholat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya adalah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya adalah langit yang 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk ayat 3. 8 yang tiada 9-nya ialah malaikat pemikul Arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musik pacengklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tiada lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. Al-An'am ayat 160. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Takwir ayat 18. Kuburan yang tiada isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami.
lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kalian." Dan ayah mereka Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Yusuf juz 13. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jelek-jelek suara adalah suara keledai." Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Solih, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginkanlah dan selamatkan Ibrahim." Al-Anbiya ayat 69. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Solih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah Abraha, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." Yusuf ayat 28. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun, kemudian setiap daunnya mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat yang 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Mendengar jawaban sang pemuda tersebut, pendeta dan para hadirin merasa takjub. Kemudian pemuda tersebut meminta pamit dan beranjak hendak pergi. Namun setelah berjalan beberapa langkah, ia mengurungkan niatnya dan membalikkan badan menatap sang pendeta. "Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu?" tanya sang pemuda muslim. "Silahkan," jawab sang pendeta menyetujui. Sang pemuda diam sejenak kemudian berkata, "Apakah kunci surga itu?" Dengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus bersorak-sorak mendesaknya agar ia menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepada pemuda tersebut dan semuanya ia jawab dengan tepat. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Ya, salah seorang hadirin. Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya." "Kami menjamin keselamatan Anda," jawab mereka serentak. Sang pendeta mengambil nafas sejenak dan menghembuskannya kembali sambil berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar jawaban itu keluar dari mulut sang pendeta, akhirnya para hadirin yang sedang hadir di gereja tersebut mengucapkan syahadat secara serentak dan akhirnya pun mereka masuk agama Islam. Allahu Akbar. Sungguh Allah telah menganugerahkan hidayah, kebaikan, dan menunjuki mereka kepada Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.